Pada tahun 1927, pemerintah kolonial Belanda melalui juru film Willy Moulins mendokumentasikan berbagai kegiatan ekonomi dan kerajinan pribumi di Hindia Belanda. Film ini diberi judul Inlandse Bedrijven, yang berarti perusahaan atau usaha pribumi. Bagian pertama merekam tradisi batik, sebuah karya seni tekstil yang telah menjadi identitas budaya masyarakat Jawa. Dari balik lensa kamera kolonial, kita bisa melihat bagaimana keterampilan tangan pengrajin Nusantara diwariskan turun-temurun dan kelak menjadikan batik sebagai warisan budaya dunia. Kain yang sudah diberi motif dengan malam panas, kemudian dicelupkan ke dalam larutan pewarna kuning. Hasilnya, seluruh kain berubah warna, namun bagian yang tertutup malam tetap putih. Setelah proses pencelupan selesai, kain dicuci kembali hingga bersih, lalu diberi kanji agar seratnya lebih kuat dan permukaan kain terasa kaku. Tahapan ini menjadi dasar sebelum kain batik memasuki proses pewarnaan berikutnya. Kain yang telah dicelup kemudian dijemur hingga kering. Sesudah kering, lembaran kain itu dibentangkan di atas meja rendah agar mudah dikerjakan. Karena proses pewarnaan membuatnya kusut, kain yang mengering itu lalu dipukul dan diketuk dengan alat kayu supaya kembali rata dan halus. Di atas permukaan kain putih yang sudah rata, para pengrajin menggunakan cap dari tembaga yang berpola rumit. Cap ini dicelupkan ke dalam malam panas, lalu ditekan kuat ke atas kain. Teknik cap ini mulai berkembang pesat pada akhir abad ke-19, terutama di daerah pesisir Jawa seperti Pekalongan, Cirebon, dan Lasem. Berbeda dengan batik tulis yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, batik cap memberi keuntungan produksi yang lebih cepat, sehingga sangat digemari oleh pengusaha pribumi maupun perusahaan Belanda. Hasilnya, motif batik tak hanya menjadi simbol budaya lokal, tapi juga komoditas penting di pasar Hindia Belanda. Bahkan batik cap dari Jawa kala itu sudah diekspor ke mancanegara, memperkenalkan identitas Nusantara lewat sehelai kain. Setelah motif malam ditempelkan dengan cap, kain putih kemudian dimasukkan ke dalam larutan pewarna biru. Pewarna ini biasanya berasal dari indigo, tumbuhan yang sejak lama ditanam di Jawa. Proses perendaman tidak singkat, karena kain harus dibiarkan selama berhari-hari agar warna biru benar-benar meresap ke serat katun. Dan setelah 2 hari barulah terlihat hasilnya. Seluruh kain berubah menjadi biru pekat, kecuali bagian yang tertutup lapisan malam. Teknik inilah yang menghasilkan kontras indah khas batik, pertemuan antara warna dasar kain dengan pola putih yang terjaga oleh lilin. Pewarnaan indigo tidak hanya melambangkan keanggunan, tetapi juga menunjukkan betapa Jawa pada awal abad ke-20 menjadi pusat produksi batik dunia. Dari kampung-kampung kecil hingga ke kota besar seperti Pekalongan dan Solo, batik cap biru ini menjadi identitas budaya sekaligus barang dagangan bernilai tinggi. Setelah kain berwarna biru mengering, lapisan malam yang menutupi pola tertentu mulai dikerok. Proses ini dilakukan dengan hati-hati, karena bagian yang dikupas inilah yang akan menerima warna berikutnya. Inilah teknik pewarnaan berlapis yang membuat batik begitu kaya corak. Berbeda dengan tahap awal yang menggunakan cap tembaga untuk menempelkan malam, kali ini pekerja batik melakukannya secara manual menggunakan canting. Tangan-tangan terampil perempuan Jawa menjadi kunci, sebab mereka harus menutup sebagian motif dengan presisi agar hasil akhir menampilkan kombinasi warna yang seimbang. Perpaduan antara batik cap dan batik tulis dalam satu kain menciptakan detail yang lebih hidup.
Tahap berikutnya membawa kain yang sudah bermotif ke dalam larutan pewarna coklat. Warna ini akan memberi kedalaman dan kontras pada motif yang sebelumnya sudah dibentuk oleh malam dan warna biru. Setelah itu, kain dijemur kembali hingga kering. Setelah itu, kain kemudian direndam dalam air kapur untuk menetralisir zat warna sebelum menjalani pencucian ulang dalam larutan tawas dan terakhir dibilas dengan air panas biasa. Seluruh rangkaian ini memakan waktu sekitar 10 hari penuh, memperlihatkan betapa panjang dan telitinya proses menciptakan selembar batik. Inilah hasil akhirnya, kain batik yang memancarkan keindahan sekaligus ketekunan. Di depan kamera tampil Haji Jojo Somarto alias Muhammad Toja bersama putranya. Sosok ini bukan sekadar pengrajin, melainkan simbol dari bagaimana batik Jawa menjadi warisan keluarga yang dijaga dan diteruskan. Batik yang lahir dari proses panjang ini adalah cermin budaya, ketekunan, dan kebanggaan Jawa yang hingga kini tetap menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Sebagian kelompok seni batik pribumi kala itu memang dikerjakan di bawah pengawasan perempuan Eropa. Kehadiran mereka, menurut pandangan zaman itu, dianggap memberi manfaat bagi seni itu sendiri. Meskipun pada kenyataannya, pengaruh kolonial juga ikut membentuk arah produksi batik untuk memenuhi pasar internasional. Di balik semua itu, kita menyaksikan proses inti yang tak tergantikan. Malam panas ditorehkan dengan teliti menggunakan sebuah alat kecil dari tembaga bernama canting. Dari ujungnya, malam cair mengalir perlahan, membentuk garis demi garis, motif demi motif di atas kain putih. Inilah inti dari batik tulis Jawa, proses yang membutuhkan kesabaran luar biasa, ketelitian mata, dan ketenangan hati. Dari tangan para pengrajin inilah lahir karya seni yang kemudian dikenal dan dihargai jauh melampaui batas Nusantara. Batik tidak hanya dihias dengan warna. Pada tingkat tertentu, ia diperkaya dengan lapisan emas yang disebut prada. Melalui perekat alami berbahan dasar lem ikan, lembaran tipis emas ditempelkan di atas permukaan kain batik. Sentuhan ini memberikan kesan mewah sekaligus sakral, lazim digunakan dalam busana bangsawan dan upacara adat di Jawa. Tidak jauh berbeda, keahlian masyarakat Nusantara juga terlihat pada pengerjaan logam. Pada abad ke-20 awal, para prajin tembaga mengolah peralatan rumah tangga hingga benda upacara. Sebuah contoh ditunjukkan dalam proses pembuatan penutup wadah rokok. Bentuk dasar pertama kali dibuat menggunakan lilin. Sisa lilin yang berlebih kemudian dilelehkan dengan besi panas hingga menyisakan pola detail sesuai rancangan. Bentuk dasar dari lilin dikerjakan menggunakan alat putar sederhana, sebuah dry bank atau roda putar tradisional. Sistemnya masih sangat primitif. Bambu panjang sekitar 5 meter dipasang sebagai penggerak. Dengan tekanan kaki, tali yang melilit poros roda berputar maju mundur, memberi tenaga pada alat putar. Setelah bentuk lilin selesai, lapisan tanah liat menutupinya rapat, baik dari luar maupun dalam, sebagai cetakan awal untuk proses logam berikutnya. Setelah bentuk dari lilin dilapisi tanah liat, prosesnya berlanjut dengan pemanasan. Lapisan lilin yang tadinya membentuk cetakan perlahan meleleh dan terbakar habis, meninggalkan rongga kosong sesuai pola yang sudah dibuat. Ke dalam rongga inilah logam cair dituangkan.
Logam itu dipanaskan hingga suhu tinggi, lalu dicurahkan dengan hati-hati agar memenuhi setiap lekukan cetakan. Metode ini dikenal dengan sebutan lost wax casting atau cetakan lilin hilang, sebuah teknik kuno yang sudah dipakai berabad-abad di Jawa. Hasil dari proses ini biasanya berupa peralatan rumah tangga, perlengkapan upacara, atau benda seni dengan detail halus. Di Jawa tahun 1927, metode ini masih mengandalkan tenaga manual dan peralatan sederhana, namun kualitasnya bisa menyaingi pengerjaan modern. Setelah logam cair dituangkan ke dalam cetakan, bentuk itu dibiarkan mengeras. Cetakan kemudian didinginkan secara perlahan. Pendinginan ini penting sebab jika dilakukan terburu-buru, logam bisa retak atau pecah. Setelah cukup kuat, lapisan tanah liat yang membungkus cetakan dihancurkan, memperlihatkan hasil kerja yang terbentuk di dalamnya. Benda logam yang baru keluar dari cetakan itu masih kasar. Karena itu, ia dibersihkan dengan teliti, dicuci, dan dijemur hingga kering. Proses yang tampak sederhana ini sesungguhnya memadukan pengalaman panjang para pengrajin Jawa yang sejak lama menguasai teknik cetakan lilin hilang sebagai warisan budaya. Hasil logam yang baru dicetak kini belum halus. Karena itu, benda tersebut ditempatkan kembali di atas sebuah alat putar tradisional, semacam dry bank atau meja putar sederhana. Dengan gerakan yang konsisten, permukaan logam mulai digerinda dan diratakan, sehingga perlahan berubah menjadi bentuk yang rapi dan mengkilap. Uniknya, energi penggerak alat putar ini tidak berasal dari mesin, melainkan kekuatan bambu panjang yang diikat dengan tali. Bambu itu bekerja seperti pegas alami, diinjak dengan kaki, lalu kembali terangkat sendiri, sehingga cakram berputar terus-menerus. Di saat bersamaan, para pengrajin bekerja dengan penuh konsentrasi. Kaki mereka tidak hanya menggerakkan bambu, tetapi juga berfungsi untuk menahan benda logam agar tetap stabil. Sebuah keterampilan yang hanya bisa lahir dari pengalaman panjang dan koordinasi tubuh yang luar biasa. Akhirnya, setelah proses pemotongan dan pemolesan, sejumlah hasil karya tembaga ditampilkan. Dari wadah sederhana hingga peralatan rumah tangga, semua menjadi bukti ketekunan tangan-tangan pribumi yang menjaga tradisi logam Nusantara di tahun 1927. Setelah berjam-jam bekerja dengan penuh ketelitian, para pekerja pun mendapat waktu istirahat. Inilah momen sederhana namun penting, saat makan bersama. Mereka duduk berkelompok, menyantap hidangan seadanya yang dibawa dari rumah atau disediakan majikan. Nasi, sayur, kadang lauk sederhana menjadi pengisi tenaga sebelum kembali melanjutkan pekerjaan. Adegan ini mengingatkan kita bahwa di balik kerajinan batik dan tembaga yang indah, ada kehidupan nyata para pekerja, dengan keringat, rasa letih, dan kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi. Inilah proses pengerjaan kulit. Sebuah potongan kulit kerbau kasar mula-mula dipersiapkan. Dengan menggunakan betel kecil yang halus, pengrajin kemudian memukul perlahan untuk membentuk pola dan motif pada permukaan kulit. Proses ini membutuhkan ketelitian dan keterampilan tinggi, karena setiap goresan akan menentukan keindahan hasil akhir. Kulit yang sudah selesai dipahat kemudian diberi warna dan dihias, menjadikannya karya seni yang bernilai. Di Jawa, teknik ini erat kaitannya dengan tradisi panjang seni pertunjukan, terutama dalam pembuatan wayang kulit dan peralatan upacara.
Setelah proses ukiran kulit selesai, kita beralih pada salah satu karya seni yang lebih halus, perhiasan dari emas dan perak. Inilah pengrajin emas dan perak di tanah Hindia Belanda di tahun 1927. Di tangan mereka, logam mulia dibentuk dengan ketelitian tinggi, mulai dari cincin, gelang, hingga aksesoris berharga. Salah satu contohnya adalah sisir rambut yang dibuat dari emas murni. Benda sederhana yang berubah menjadi simbol status sosial, hanya bisa dimiliki oleh kalangan elit dan bangsawan. Kerajinan emas dan perak tidak hanya menunjukkan keterampilan tangan pengrajin, tapi juga menggambarkan bagaimana kekayaan alam Nusantara diolah untuk memenuhi selera pasar kolonial dan kaum berkelas di kota-kota besar. Tidak hanya sisir rambut, logam mulia juga diolah menjadi sarung keris yang berlapis emas. Keris sebagai simbol budaya Jawa, di tangan pengrajin kolonial berubah menjadi benda prestis bagi kalangan bangsawan dan kaum elit. Selain perhiasan, para pengrajin juga membuat plat-plat dari logam untuk menghiasi album foto. Album yang pada masa itu bukan sekadar wadah kenangan, tetapi juga lambang kemewahan bagi kalangan berada. Semua ini memperlihatkan bagaimana keterampilan lokal diarahkan untuk melayani selera kalangan elit di masa kolonial Hindia Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, rakyat juga menghasilkan kebutuhan pokok dari alam sekitarnya. Salah satunya adalah gula merah yang dibuat dari nira pohon kelapa. Bagi penduduk, gula ini lebih terjangkau dibanding gula putih impor yang harganya mahal, sekaligus lebih sesuai dengan lidah mereka. Prosesnya sederhana. Mula-mula tabung bambu diberi sedikit air kapur. Kemudian seorang pria memanjat pohon kelapa untuk menyadap nira, bahan utama pembuatan gula. Dengan gerakan cepat dan cekatan, penyadap kelapa memanjat batang pohon yang tinggi menjulang. Caranya sederhana, hanya mengandalkan kekuatan kaki dan tangan. Setibanya di puncak, ia mengganti tabung bambu yang telah penuh berisi nira dengan yang kosong. Proses ini dilakukan setiap hari, pagi dan sore, agar hasil sadapan tetap segar. Bagi mereka, pekerjaan ini sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Praktik penyadapan seperti ini banyak dijumpai di berbagai wilayah Nusantara, dari Jawa, Madura, Bali, hingga Kepulauan Timur. Pohon kelapa yang tumbuh subur di iklim tropis menjadi tumpuan hidup, dari batang, daun, buah, hingga niranya, semua bermanfaat. Nira yang terkumpul kemudian akan direbus dan diolah menjadi gula merah. Hasilnya tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, tetapi juga menjadi komoditas penting dalam perdagangan lokal. Inilah gambaran sederhana bagaimana masyarakat mengolah potensi alamnya sendiri di tengah dominasi sistem ekonomi kolonial. Dari pucuk pohon kelapa, tandan bunga yang masih muda dipotong sebagian. Dari sayatan kecil inilah nira perlahan menetes keluar dan ditampung dalam tabung-tabung bambu yang sudah disiapkan. Metode sederhana ini sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat pesisir dan pedalaman. Hasil sadapan kelapa menjadi sumber penting bagi produksi gula merah, minuman tradisional, hingga bahan dasar difermentasi. Pohon kelapa yang tumbuh subur di tanah tropis Nusantara memang dikenal sebagai pohon kehidupan. Hampir setiap bagiannya dimanfaatkan, dan nira menjadi salah satu hasil yang paling bernilai. Dari sinilah lahir industri rakyat yang menyokong kebutuhan sehari-hari.
Tabung-tabung bambu yang sudah penuh berisi nira, kemudian perlahan diturunkan dari pohon. Dengan hati-hati, sang penyadap membawa cairan manis itu ke bawah. Nira inilah yang akan kemudian direbus hingga menjadi gula merah, bahan pokok yang akrab dengan dapur masyarakat. Setiap tetesnya adalah hasil kerja keras dan keberanian, dipetik langsung dari pucuk kelapa yang tinggi. Dari alam tropis Nusantara, lahirlah sumber manis yang menyokong kehidupan rakyat sehari-hari. Di dapur yang sederhana, nira kelapa yang baru diturunkan langsung disaring. Dengan peralatan sederhana, hanya selembar daun yang dilipat, ditopang beberapa batang kayu sebagai penyaring. Cara yang sederhana, tapi berkualitas. Setelah nira direbus dalam kuali besar, api kayu membakar hingga cairan bening itu mengental, berubah menjadi pekat kecoklatan. Cairan kental itu kemudian dituangkan ke dalam tempurung kelapa yang sudah dibelah dua. Cetakan alami inilah yang akan membentuk gula merah menjadi bulatan-bulatan khas. Gula merah bukan sekadar bahan dapur. Produk rakyat ini sejak lama punya nilai ekonomi tinggi. Ia jadi bahan manis utama masyarakat pribumi, sekaligus masuk ke pasar kolonial sebagai komoditas perdagangan. Dari sini kita bisa melihat bahwa keterampilan lokal dan hasil bumi Nusantara ikut menggerakkan roda perekonomian, meski keuntungan terbesar kala itu tetap banyak mengalir ke tangan kolonial. Setelah beberapa jam proses perebusan, nira kelapa yang telah mengental berubah menjadi gula merah padat. Hasil cetakan itu kemudian dikeluarkan dari tempurung, berbentuk bulatan-bulatan khas. Untuk menjaga kualitasnya, gula ini dibungkus dengan daun pisang kering. Cara alami yang sederhana, namun efektif menjaga agar gula tetap kering dan awet disimpan. Di pasar-pasar desa, bentuk bundar dari tempurung ini dikenal masyarakat luas. Gula merah bukan hanya kebutuhan pokok di dapur, untuk membuat wedang, jenang, atau bumbu masakan, tetapi juga menjadi bagian penting dari perekonomian rakyat. Bahkan di masa kolonial, gula merah tetap bertahan berdampingan dengan gula putih impor karena lebih murah dan lebih sesuai dengan lidah orang Nusantara. Selain diolah menjadi gula merah, nira kelapa juga dijual langsung sebagai minuman segar di pinggir jalan dan lebih dikenal sebagai tuak manis. Cairan yang baru saja diturunkan dari pohon rasanya sejuk, segar, dan alami. Banyak digemari masyarakat pada masa itu. Namun nira punya sifat khas. Ia mudah sekali berubah. Jika dibiarkan terlalu lama, nira akan cepat mengalami fermentasi dan berubah menjadi minuman beralkohol tradisional yang dalam keseharian dikenal dengan nama tuak. Fenomena ini menunjukkan betapa satu hasil alam bisa memiliki banyak fungsi. Sebagai bahan pangan, sebagai minuman, bahkan sebagai komoditas perdagangan. Nira kelapa memperlihatkan hubungan erat antara masyarakat tropis Nusantara dengan pohon kelapa, yang sejak lama dijuluki pohon kehidupan karena setiap bagiannya bermanfaat bagi manusia. Selain gula kelapa, rakyat di Hindia Belanda juga mengolah bahan pangan lain yang berasal dari tanah tropis, singkong. Dari umbi sederhana inilah dihasilkan tapioka atau tepung singkong yang kemudian menjadi bahan penting dalam pangan rakyat maupun industri. Prosesnya dimulai dari pengupasan umbi singkong yang baru dipanen dari ladang. Tanaman ini tumbuh subur di berbagai daerah Nusantara, terutama di tanah-tanah kering yang kurang cocok untuk padi. Itu sebabnya singkong sering disebut sebagai tanaman penyelamat karena mampu bertahan meski musim kemarau panjang melanda. Setelah dikupas, singkong dicuci bersih lalu diparut atau dihancurkan hingga halus. Dari serbuk inilah pati diekstrak dengan merendamnya dalam air, lalu disaring menggunakan kain atau anyaman bambu.
Cairan yang menetes perlahan membawa butiran pati halus, sementara ampas singkong yang kasar disisihkan. Pati yang terkumpul kemudian diendapkan. Endapan putih di dasar wadah inilah yang kelak menjadi tepung tapioka. Setelah kering, tepung itu dapat disimpan lama dan diolah kembali sesuai kebutuhan, menjadi bahan baku makanan, perekat, hingga campuran untuk industri tekstil dan kertas. Tapioka menunjukkan satu hal penting, bagaimana masyarakat pribumi mampu memanfaatkan sumber daya alam dengan cara sederhana tapi efektif. Di sisi lain, pemerintah kolonial juga melihat potensi besar singkong. Dalam catatan sejarah, ketika harga beras melambung dan rakyat sering kelaparan, singkong dan tapioka dipromosikan sebagai alternatif makanan pokok. Bagi rakyat, singkong menjadi penyelamat di masa paceklik. Namun bagi kolonial, tapioka juga dijadikan komoditas dagang untuk memenuhi kebutuhan industri mereka. Dari sini kita belajar bahwa setiap hasil bumi Nusantara memiliki dua wajah. Di satu sisi menjadi sumber kehidupan rakyat kecil, di sisi lain menjadi bagian dari sistem ekonomi kolonial. Singkong dan tapioka adalah contoh nyata, umbi yang sederhana, namun punya peran besar dalam sejarah pangan dan perdagangan di negeri ini. Selain gula kelapa dan tapioka, rakyat juga akrab dengan tanaman lain yang menjadi komoditas penting, tebu. Dari sinilah lahir gula tebu atau reed swicker, hasil bumi Nusantara yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sekaligus menarik minat pasar dunia. Pengolahan gula tebu dimulai sejak dari ladang. Tebu ditebang dengan tangan, satu persatu, lalu dikumpulkan menjadi ikatan kecil. Di desa-desa, pekerjaan ini dilakukan dengan cara yang sederhana oleh tenaga pribumi. Batang-batang tebu kemudian dibawa ke pabrik kampung, tempat pengolahan sederhana yang jauh dari kesan mewah. Di sini, batang-batang tebu dimasukkan ke dalam alat pemeras tradisional. 2 ekor kerbau diikat pada kayu pemutar, berjalan berputar perlahan sambil memutar gilingan. Dari tekanan itu, sari manis tebu keluar dan ditampung dalam wadah. Cairan tebu kemudian disaring dengan alat seadanya, anyaman bambu atau kain kasar, untuk memisahkan ampas. Ampas yang tersisa dikeringkan dan sering dipakai kembali sebagai bahan bakar tungku. Cairan manis itu lalu dimasak dalam kuali besar di atas api kayu, dijaga agar tidak gosong, sampai berubah menjadi pekat berwarna coklat tua. Setelah cukup kental, cairan panas itu dituangkan ke dalam cetakan-cetakan sederhana, potongan bambu, tanah liat, atau tempurung kelapa. Dari cetakan kampung inilah lahir bongkahan gula merah atau gula cetak, manis yang akrab di lidah rakyat dan sekaligus jadi komoditas penting di pasar desa. Produksi gula tebu kampung ini punya 2 wajah. Di satu sisi, ia memperlihatkan kearifan lokal, bagaimana rakyat bisa mengolah hasil bumi dengan tenaga manusia dan hewan tanpa mesin besar. Tapi di sisi lain, rakyat tetap hidup dalam tekanan sistem ekonomi kolonial yang lebih banyak mengambil untung dari hasil bumi Nusantara. Dari proses ini kita belajar, tebu dan gula tebu bukan hanya kisah tentang dapur desa yang manis, tetapi juga cermin getir tentang bagaimana ekonomi rakyat berjalan di bawah bayang-bayang kolonialisme.
Di pedesaan Hindia Belanda, keterampilan tangan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Para pengrajin tekun menganyam bambu, membentuk keranjang yang kuat untuk mengangkut hasil bumi. Dari kentang hingga sayuran segar, semua akan dibawa menuju kota-kota di dataran rendah. Aktivitas sederhana ini sebenarnya menjadi urat nadi perdagangan lokal, dari kebun rakyat, ke pasar, lalu ke meja makan penduduk kota. Bambu yang tumbuh subur di Nusantara tak hanya jadi bahan bangunan, tetapi juga menjelma wadah transportasi pangan yang murah, praktis, dan ramah lingkungan. Bambu yang baru dipotong harus diolah terlebih dahulu. Batang yang keras dibelah hati-hati, lalu dipisahkan menjadi bagian yang lebih kecil. Dari situ, para pengrajin mulai menyayat bambu menjadi irisan tipis dan lentur. Bahan dasar untuk setiap keranjang. Proses ini membutuhkan keterampilan, sebab ketebalan setiap bilah menentukan kekuatan hasil akhirnya. Setelah itu, dimulailah inti dari pekerjaan, menganyam. Repetisi tangan yang terlatih mengatur pola silang, menyatukan rib demi rib hingga membentuk wadah yang kokoh. Inilah puncak dari keahlian turun-temurun, di mana bambu yang sederhana berubah menjadi alat vital dalam menunjang perekonomian, membawa hasil bumi dari desa ke pasar di perkotaan. Setelah melalui proses panjang, dari membelah, mengiris, hingga menganyam, sebuah keranjang akhirnya siap digunakan. Wujudnya sederhana, namun ketahanannya telah teruji untuk membawa beban berat hasil bumi. Keranjang bambu ini bukan sekadar wadah, melainkan penopang aktivitas ekonomi masyarakat pada masa kolonial. Dari desa-desa di pedalaman, ia mengangkut sayur, buah, dan hasil panen menuju pasar kota, menghubungkan kehidupan tani dengan kebutuhan konsumsi di perkotaan. Inilah bukti bahwa teknologi tradisional mampu menopang sistem perdagangan modern pada zamannya. Di balik tembok Keraton Yogyakarta, keahlian tradisional diwariskan turun-temurun. Salah satunya adalah seni membuat payung. Pekerjaan halus ini dikerjakan oleh tangan-tangan terampil dengan tahapan yang penuh ketelitian. Pekerjaan dimulai dari rangka dasar. Batang bambu panjang diberi celah, lalu dimasukkan bilah-bilah kecil yang akan menjadi tulang penyangga. Dari sini kerangka payung dibentangkan dengan benang halus hingga membentuk susunan simetris. Setelah rangka selesai, tahap berikutnya adalah melapisi permukaan dengan kertas. Bukan kain seperti payung modern, melainkan kertas khusus yang dioles minyak dan dicat, sehingga kuat menahan hujan maupun terik matahari. Sentuhan terakhir adalah pewarnaan dan hiasan. Setiap payung dihiasi motif dan ornamen, menjadikannya bukan hanya pelindung tubuh, tetapi juga simbol status dan budaya. Di lingkungan keraton, payung berfungsi sebagai penanda derajat dan kehormatan, bagian dari tradisi yang syarat makna dalam tata kehidupan Jawa. Di tanah Jawa pada awal abad ke-20, kacang tanah menjadi salah satu hasil pertanian rakyat yang penting. Proses pembuatan minyak kacang dimulai dari ladang-ladang kering di pedalaman, di mana tanaman ini tumbuh baik pada tanah berpasir dan daerah dengan musim kemarau panjang. Saat musim panen tiba, para petani mencabut tanaman kacang langsung dari tanah. Akar yang masih menempel dengan polong dikumpulkan dalam bakul atau ikatan besar.
Pemandangan ini umum dijumpai di Priangan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, daerah-daerah yang memang subur untuk produksi kacang tanah. Bagi penduduk pribumi, hasil panen kacang tanah bukan hanya pangan tambahan, tetapi juga bahan baku bernilai ekonomi. Dari desa, kacang tanah kelak akan diproses menjadi minyak dengan alat pemeras sederhana yang terbuat dari kayu sebelum akhirnya diperdagangkan di pasar kota. Dengan cara ini, hasil bumi rakyat ikut mengalir dalam roda ekonomi kolonial Hindia Belanda. Sesudah dipanen, kacang tanah harus melalui proses pengeringan. Polong-polong yang baru dicabut dari ladang biasanya masih lembab dan mudah rusak. Karena itu, para petani menjemurnya di bawah terik matahari. Di desa-desa Jawa, halaman rumah, tanah lapang, atau pinggiran jalan sering dijadikan tempat penjemuran. Kacang ditebar di atas tikar pandan atau anyaman bambu, lalu dibalik secara berkala agar kering merata. Sinar matahari tropis yang kuat membuat proses ini relatif cepat, biasanya berlangsung beberapa hari hingga kulit polong menjadi keras dan isi bijinya tahan lama. Pengeringan ini bukan hanya teknik sederhana, tetapi juga penyesuaian dengan kondisi geografis Nusantara yang beriklim tropis. Dengan cara ini, petani mampu menjaga hasil panen mereka agar tidak cepat membusuk, sekaligus mempersiapkan kacang tanah untuk tahap berikutnya. Perontokan dan pemisahan biji sebelum akhirnya diperas menjadi minyak. Setelah dijemur hingga kering, kacang tanah memasuki tahap perontokan. Pada tahap ini, polong dipisahkan dari batang dan akar dengan cara tradisional. Di banyak desa di Jawa, perontokan dilakukan di tanah lapang. Batang kacang yang sudah kering dipukul atau diinjak sehingga polong-polongnya lepas. Ada juga yang menggunakan alat sederhana dari kayu untuk mempercepat proses. Cara ini tidak membutuhkan biaya besar, hanya mengandalkan tenaga kerja keluarga atau gotong royong antar warga. Kegiatan perontokan bukan hanya kerja teknis, tapi juga bagian dari siklus hidup pertanian pedesaan. Dalam suasana panen, biasanya seluruh anggota keluarga ikut membantu. Dari sinilah terlihat bagaimana produksi minyak kacang berakar pada sistem pertanian rakyat yang sepenuhnya bergantung pada kerjasama dan kondisi alam tropis Jawa. Setelah polong kacang terlepas dari batangnya, biji kacang tanah dipilih dan dibersihkan. Pekerjaan ini dilakukan dengan cara menampi, menggunakan tampah besar dari anyaman bambu. Dengan ayakan bambu sederhana, biji kacang dipisahkan dari kulit, tanah, dan sisa-sisa kotoran panen. Proses ini membutuhkan ketelitian. Ayakan digoyangkan berulang, hingga biji yang baik terkumpul di satu sisi, sementara pecahan polong dan debu terbuang. Di banyak desa Jawa, pekerjaan ini biasanya dilakukan di halaman rumah dengan melibatkan ibu-ibu dan anak-anak sebagai bagian dari pembagian kerja keluarga. Tahap penyaringan memastikan hanya biji kacang yang bersih dan bermutu yang dipakai untuk diolah menjadi minyak. Inilah contoh bagaimana teknologi tradisional berpadu dengan kondisi geografis Nusantara, memanfaatkan alat sederhana dari bambu, namun mampu menghasilkan bahan yang siap untuk diperas menjadi kacang goli. Dari sinilah roda produksi minyak kacang rakyat dimulai, sebelum memasuki tahap penumbukan dan pemerasan. Setelah melalui proses penjemuran, perontokan, dan penampian, kini biji kacang tanah siap ditumbuk. Di pedesaan Jawa, pekerjaan ini umumnya dilakukan oleh kaum ibu dengan menggunakan alu dan lesung dari kayu keras. Di dalam ruangan rumah, terlihat ibu-ibu berdiri berhadapan sambil mengangkat alu panjang, lalu menghentakkannya berulang kali ke dalam lesung. Irama hentakan kayu berpadu dengan percakapan ringan, menjadikan pekerjaan berat ini terasa sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Hentakan yang terus-menerus memecah biji kacang, menghancurkan kulit ari, dan melembutkan isinya agar mudah diperas.
Menumbuk bukan hanya sekadar tahapan teknis, tetapi juga gambaran nyata tentang pembagian kerja tradisional. Kaum perempuan menjadi tulang punggung dalam memastikan bahan baku siap diolah, sementara alat sederhana dari kayu yang dipakai menunjukkan betapa masyarakat lokal memanfaatkan sumber daya alam sekitarnya. Kondisi geografis tropis Nusantara mendukung kegiatan ini. Kayu-kayu keras seperti nangka atau sono dipakai sebagai bahan lesung karena kuat menahan hentakan berulang. Dengan teknologi sederhana ini, rakyat mampu mengolah hasil bumi menjadi bahan setengah jadi yang bernilai. Dari lesung sederhana di halaman rumah inilah, biji kacang tanah dipersiapkan untuk tahap puncak, dimasukkan ke dalam alat pemeras minyak tradisional pribumi. Dari proses itu akan lahir tetesan minyak kacang pertama, hasil kerja bersama, keringat, dan ketekunan masyarakat desa. Sesudah ditumbuk, biji kacang tanah tidak langsung diperas. Ada satu tahapan penting yang harus dilalui, pengukusan. Biji kacang yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam kukusan bambu atau periuk tanah, lalu diletakkan di atas tungku kayu. Uap panas dari air mendidih membuat adonan kacang menjadi lebih lunak dan berminyak. Panas uap ini berfungsi melepaskan kandungan minyak dari serat biji, sehingga saat diperas nanti, minyak bisa keluar lebih banyak. Proses pengukusan juga menunjukkan bagaimana masyarakat pribumi menyesuaikan teknik sederhana dengan kondisi geografis Nusantara. Dengan ketersediaan bambu, tanah liat, dan kayu bakar dari hutan sekitar, mereka mampu menciptakan sistem produksi yang sepenuhnya bergantung pada sumber daya lokal. Dalam tradisi pertanian desa, pekerjaan ini biasanya dilakukan bersama-sama. Kaum ibu mempersiapkan kukusan dan menjaga api tungku, sementara kaum laki-laki menyiapkan alat pemeras kayu. Hasilnya adalah adonan kacang yang hangat dan lembut, siap dipindahkan ke alat pemeras minyak tradisional. Tahapan ini menegaskan bahwa pembuatan kacang goli bukan sekadar aktivitas dapur, melainkan sebuah sistem produksi rumah tangga yang menyatukan tenaga, alam, dan pengetahuan tradisional. Dari uap panas inilah, minyak kacang pertama akan segera lahir. Setelah biji kacang ditumbuk dan dikukus, tibalah pada tahap paling penting, pemerasan. Adonan kacang hangat dibungkus dengan kain kasar, lalu dimasukkan ke dalam alat pemeras minyak tradisional dari kayu yang digunakan masyarakat pribumi. Dengan tenaga manusia, tuas panjang kayu ditekan perlahan hingga kantong kain terhimpit kuat. Dari tekanan inilah, tetesan minyak pertama mulai keluar. Minyak berwarna kekuningan itu menetes sedikit demi sedikit ke wadah tanah liat atau bambu yang sudah disiapkan di bawahnya. Pemandangan sederhana ini sesungguhnya menyimpan makna besar. Di tangan petani desa, alat kayu dan tenaga manual sudah cukup untuk mengubah kacang tanah menjadi kacang goli. Minyak yang berguna untuk memasak, penerangan rumah tangga, hingga dijual ke pasar. Di banyak daerah Jawa, Madura, dan sebagian Sumatera, proses ini menjadi bagian dari ekonomi rumah tangga. Ampas kacang yang tersisa tidak terbuang percuma. Ia dipakai kembali sebagai pakan ternak atau bahan bakar tungku. Dengan demikian, tidak ada hasil bumi yang sia-sia. Metode ini juga menunjukkan keterikatan kuat antara masyarakat pribumi dengan kondisi geografis Nusantara. Kayu keras dari hutan dipakai untuk rangka alat, kain kasar dari serat lokal jadi pembungkus, dan tenaga keluarga menjadi sumber daya utama. Semua berpadu dalam sistem produksi sederhana, namun mampu memenuhi kebutuhan pangan dan perdagangan rakyat di bawah bayang-bayang ekonomi kolonial. Inilah kacang kok. Hasil sampingan dari proses pemerasan minyak kacang, ampas kacang ini masih menyimpan banyak kegunaan. Di desa-desa Jawa pada awal abad ke-20, kacang kok dikeringkan dan dijual di pasar. Ia menjadi bahan pangan tambahan, terutama untuk ternak, namun kadang juga dimanfaatkan manusia sebagai campuran makanan karena kandungan gizinya masih tinggi. Di pasar-pasar rakyat, tumpukan kacang kok terlihat berdampingan dengan minyak kacang dalam botol tanah liat atau botol kaca daur ulang. Dari sinilah terlihat bagaimana satu komoditas sederhana seperti kacang tanah mampu menciptakan rantai ekonomi yang lengkap.
dari ladang ke tungku dapur hingga ke meja transaksi pasar. Proses pembuatan minyak kacang tanah dengan alat pemeras pribumi menunjukkan kecerdikan masyarakat Nusantara dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dengan kayu, bambu, dan tenaga manusia, mereka menghasilkan dua produk sekaligus, minyak untuk memasak dan ampas yang masih berguna. Lebih dari sekadar teknik pertanian, kacang goli dan kacang kok mencerminkan sistem hidup masyarakat desa, hemat, mandiri, dan berakar pada tradisi. Dari ladang kacang tanah di pedalaman Jawa, lahirlah bukti nyata bagaimana teknologi sederhana rakyat mampu menopang ekonomi rumah tangga di tengah arus besar kolonialisme. Inilah penutup dari perjalanan panjang sebuah kacang tanah, dari tanah yang digarap petani hingga berubah menjadi minyak dan makanan di pasar. Sebuah kisah kecil, namun syarat makna tentang kerja keras, kearifan lokal, dan ketahanan hidup masyarakat Nusantara tempo dulu. Saatnya Failure Channel pamit sejenak. Dan untuk para pecinta sejarah yang cerdas dan hebat, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di lembar sejarah berikutnya, hanya di Failure Channel. Obaka-san,